Yang 45 itu jenis khobar. Khobar itu berarti biasanya sing nokoman nggih. Pertanyaan kan sudah PAI. Lek khobar itu dawe Nabi. Boten bahas sahih, hasan dan dhaifnya. Ku khobar. Nanti dijamakkan jadi akhbar. Wal bawaki atarun 214 dikurangi 45 hasilnya titik. Nah, dari hasil itu adalah athar dawuhnya para sahabat tabi'in dan ulama lain. Jadi dalam bahasa Balaghoi, kalau akhbar itu dawuh Nabi, kalau athar itu dawuhnya mungkin sahabat, mungkin tabi'in. Dan itu sing perlu sama garis bawahi. Oh, pengaruh Pak, pengaruh beda, jelas beda nanti. Nanti kalau khobar itu pasti lebih kuat daripada dawe sahabat dan seterusnya. Kalau nanti itu ada amalan-amalan yang sumber dari hadisnya Nabi, itu sama amalkan tanpa ada sing ijazah nggak masalah. Oke, itu kalau dawe Nabi. Kalau dawe ulama sama ngamalin amalan dawe ulama, termasuk sahabat juga. Sama ngamalin dawe, enek jangan gini-gini, baca gini-gini. Itu yang paling baik kalau sudah sanate. Kalau nggak ada sanatnya itu nanti rawan di gabloi setan dan macam-macam. Rumusannya ngoten nggih. Terlebih nanti kalau hadisnya hasan atau sahih itu diamalke mboten apa-apa. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani memulai hadis ini, memulai kitab Al-Munabbihat yang nanti disyarah jadi Nahshohul Ibad, dimulai dengan hadis qudsi. Hadis qudsi sanadnya Ibnu Hajar dari Syekh Muhammad Al-Khatib bin Uthman bin Abbas bin Uthman an Syekhihi muttasil. Hadis muttasil itu hadis yang tersambung. Jadi sanadnya dari umpama Ibnu Hajar sampai sahabat ada 13 sanad tidak terputus sama sekali, itu namanya hadis muttasil dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau terbaliknya biasanya ada namanya hadis munqati, hadis yang terputus. Nah, entah nanti gurunya pedot siji atau pedot loro. Cara logikane ngeten. Contohnya kalau sampean tak ceritani. Ujug-ujug saya bilang, Mbah Hasyim pernah dawuh gini, Mbah Hasyim Asy'ari pernah dawuh gini ya. Dilihat dari sejarahnya, dilihat dari waktu kan nggak mungkin kalau saya ketemu sama Mbah Hasyim. Ya kan? Karena Mbah Hasyim meninggal tahun 49, saya kelahiran tahun 88. Gak mungkin ketemu. Kalau saya meriwayatkan dawuh dari Mbah Hasyim itu harus menyebutkan dari abahku muridnya Mbah Pakih Sungkosari, Jawa Sendiri Boyo, Mbah Imam Pakih Sungkosari, muridnya Mbah Hasyim. Berarti nyambung. Saat saya sama Mbah Imam Pakih sama Mbah Hasyim berarti kan nyambung. Paham toh? Jadi aku gak duwe guru, ujung-ujung langsung muni Mbah Hasyim, itu namanya munqati. Namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu tak mungkin namanya sanad. Betul, termasuk namanya kita belajar namanya ilmu apa? Kurun itu namanya masa apa jenenge? Masa ulama itu hidup loh. Jadi itu namanya kurun berapa, kurun 1 abad berapa, 1, 2 sampai seterusnya itu kita harus paham. Oke? Dawuh hadis qudsi, hadis qudsi itu hadis yang sebenarnya itu dawuh Gusti Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi dawuh itu dimodifikasi sendiri sama Kanjeng Nabi. Jadi Allah yang berfirman, kemudian Nabi itu menerjemahkan dawuh Allah dengan bahasanya Nabi Muhammad sendiri, itu namanya hadis qudsi. Kalau kita baca tidak ada tuntutan kita dalam kondisi suci dari hadas sah, kita tidak punya pahala kalau kita membaca seperti kita membaca Quran. Kalau Quran firman Allah itu murni dari Allah, lafadznya memang ada niku, Nabi tidak berwenang merubah isine. Di paham betul ya? Hadis qudsi itu berarti intinya itu dawuh Allah kepada Nabi langsung, ada lewat ilham mungkin, lewat wahyu mungkin.
tapi bahasanya yang mengatur Nabi sendiri. Tapi kalau Quran, itu dawuh Allah melalui malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak punya kewenangan untuk mengatur bahasanya sendiri. Makanya Quran itu lebih aneh, lebih antik dalam segi kekuatan hukumnya ya lebih kuat. Itu namanya hadis qudsi sama Quran itu beda dengan itu. Dawe Gusti Allah dalam hadis qudsi melalui Nabi, kemudian diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari As-Sahabi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Napa kok hadis ini piye niki? Kaulah wahai hamba-hambaku semua, sungguh saya itu mengharamkan sifat dolim. Dolim niku menganiaya orang lain, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Sampai koplo kudune nang sirah, beseleh nang sikil, itu namanya dolim. Betul nggih? Paham toh? Jadi dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Allah sendiri yang maha kuasa, maha sembarang kali itu mengharamkan dolim sakarpe dewi kepada zatnya sendiri. Artinya Allah itu berwenang memasukkan siapapun ke surga, tanpa ada amal yang menuntut dia untuk masuk ke surga. Harusnya ngotot secara kewenangan sifatnya Allah, sifat jaya Allah. Tetapi Allah kan harus jauh. Ketika masuk surga itu ya harus enek syaratnya. Kalau kita orang Islam untuk mati dalam kondisi membawa kalimat tauhid, bertauhid, baca kalimat syahadat itu kan. Jadi kalau enek wong masuk ke surga dengan tanpa membaca kalimat syahadat, terus kemudian enek wong lain, wong Islam tidak pernah dosa sama sekali, sama Gusti Allah telepon ini neraka, itu berarti namanya Gusti Allah dolim. Paham dengar Bu? Ya toh, bahasane kan logikane ngaten lho. Cara Gusti Allah kan sing duwe surga ya Gusti Allah, sing duwe neraka ya Gusti Allah. Gusti Allah mlebone sapa nang surga neraka sak kaya Gusti Allah. Aslinya kan ngoten. Tapi tuntutannya adalah ketika seseorang itu masuk surga tanpa ada sebabnya, itu berarti Gusti Allah dolim. Paham lu? Balik ke demikian, kita nggak punya dosa sama sekali. Cara kita dileboni kalau Gusti Allah neraka itu lah Gusti Allah. Tetapi Gusti Allah sudah berjanji sendiri kalau orang masuk neraka ya pasti ada amal yang menuntut dia untuk masuk ke neraka. Jadi itu bahasanya ini haram tudulma ala nafsi. Bisa? Nah, gambarnya kan itu. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan saya Allah di sini dan saya itu menjadikan dolim, kedoliman di antara kamu semua itu berhukum haram. Jadi sampai jangan saling mendolimi. Fala tadzalamu, maka jangan saling mendolimi. Kaidahe lha sih kok ini diomongnya di awal di mukadimah di pembukaan kitab wakil wong Islam itu kleru mempunyai itikad amal ibadahnya digiyen nih, tetapi ternyata dia itu masih punya kedoliman yang dimiliki oleh orang lain. Itu nanti hasilnya itu justru akan cara bahasanya itu cara akhirat itu akan memperkaya orang yang didolimi. Bagi si pengamal iman, bagi si pengamal ibadah, berupa wiridan, berupa puasa, berupa lain sebagainya, itu bukan untuk manfaatnya sama sekali. Jadi ini kaidah ini kusin paling penak, amalnya aja gak usah akeh-akeh. Posone gak usah poso Daud atau poso naon gak usah. Cukup poso Senin Kamis, poso ayam albib,
Tapi sampai nggak tahu ngerasani wong liya, nggak tahu memfitnah orang lain, nggak pernah mencuri barangnya orang lain, nggak pernah mengambil haknya orang lain. Iku luwih jaminan masuk surga. Peluang sampean masuk surga itu lebih terbuka daripada dhewe wiritane ngebleng sedina sewengi Quran iyo, tapi kemudian ternyata sama orang lain masih dolim. Saat itu kan umpama ngeten biasanya kan sing apa jenenge sampean ben dewasa itu kan saingan antara ustaz versus ustaz, gus versus gus, kiai versus kiai. Biasanya itu kan pondok sini versus pondok sana. Umpama terus delala pondok si A dipasrai sama temenan umpama untuk undangan. Tolong nanti ada undangan pencairan dana. Ngono kan? Tolong undangannya berhubung sama ini sak pelajaran, sak perjalanan pondok-pondok kecamatan Kandangan iki umpama si pengurus utawa si kiai ini bosok lah pengasuh pondok iki mau dititipi undangan dari kemenang 2 atau 3 pesantren. Tadi dibawa sama dia. Kemudian sama kiai ini, wah pondok-pondok untuk bangunan nih, ya kan? Wah kono jadi saingan nih kok. Gue benggol gak bantuan undangan ini gak usah tak dudune wae. Iku jenenge namanya dolim. Iku apa jadi harus diperhatikan atau niku. Bang, jadi kalau praktek itu kan napa jenenge longko. Sing sering itu umpama tonggo lah undangan tahlil. Wah, kalau undangannya diundang tonggo liyane, kemudian sing tonggo mepet biasanya kan geger kan. Rata-rata kan tonggo tukaran, goro-goro masalah tanah. Woi, sing ngger etan muni kurang mulon. Sing ngger mulon muni kurang ngetan ngono to ya. Mesti ngono wae jangan tadi tak omongi tong mriki tapi bolak-balik sampean iku nek tonggo lek rame masalah tanah ngalau. Gak usah sampean gawe jelu-jelu. Lek trimo gang sakilan ae lho ya. Gang sakilan walaupun dole berang 100 meter sampean gak akan pernah mudah kaya gara-gara tanah sakilan. Tapi lek adabnya itu lebih bahaya. Nyolong tanah kuwi adabe kuwi langsung ajalan, langsung dicuplikin nang donya. Ora namung ten akhirat. Mending sampean ngalah, sampean gak akan pernah kalau mau tanah sampean itu diroyok sama wong kuwi mau bondo sakilan tok. Sampean gak akan pernah melarang gara-gara tanah sampean diroyok sakilan. Tapi kalau nanti sampean itu kok justru kebalik, sampean dengan sengaja nyolong tanah tonggomu sakilan wae. Ya toh. Nanti kan adabnya kan dikalungke tanah emang plus sampai bumi 7 lapis dikalungke dari kiamat. Mending itu lek kerut tonggo iku pun gawe fair-fairan lho. Wong udah tua ya, wong mlombong wis wah sejarah kelam banget wong mlombong iki. Geger masalah tanah tahun 80 sampai saya kira tetek wong mlombong iki masternya itu sampai pondok atau tindi. Adabnya itu kayak tok. Yo lek sing kena adab iki cuma sing pelakune gak apa-apa. Terus lek anak bojone ora ngerti ngono lho. Ora kesane ya sampean. Paham dengar? Jadi ojo sampai dolim itu ojo sampai. Dolim dalam arti sing tak omone mau yo masalah tanah masalah gede. Yang paling kecil itu contohnya geger atau gone gosolan kok gitu masalah tanah. Akhirnya kalau konggoliane diundang. Tonggone sing jejer di TV. Akhirnya gak diweni ini jenenge namanya dolim. Ngono lho. Nah, itu nanti akan dimintai bertanggung jawaban. Lek dolim kedoliman tanggungan sama hak ada. Lek kaidah wong Islam, nggih kaidah dasar wong Islam kudu dipilih-pilih. Gusti Allah itu enggak campur tangan. Bapak iku gak laku. Duwe masalah konflik, masalah duit, utang kata balik deh. Walaupun aku kelasnya guru niku, walaupun kelasnya aku wali gitu kan. Saya gak akan pernah bisa masuk surga lek aku burung lunasi ngene ikut. Lah gak iso njaluk Gusti jenengan kan kasih kula kan. Iku jenengan tulung pitung nih bocah itu niku. Jenengan sing negosiasi mawon. Gak kena. Langsung bisa aku karepku kudu pitung dhewe. Kudu pitung dhewe sampai 2 orang ini saling ridona. Iku wis kaidah agama Islam gak padha karo agama mulanya tadi ini didasari. Nah, aku mau bahas dolim. Sebelum nanti kita bahas terus, nanti kan ada amalan-amalan nih.
orang tua moco ini, moco ini, moco ini, moco ini. Nanti kita harus paham yang kita baca, yang kita laksanakan berbagai macam ibadah itu nggak akan pernah kita ambil manfaatnya selama kita masih punya sifat dolim kepada wong liya. Ngono. Jadi sampean niku intine niku ben gak dadi wong bangkrut. Ya coba penanganan nanti mengakhir gue nek keterangane ben nek keterangane. Tadi guys, ngomongin dolim, berarti dolim Allah saja mengharamkan mendolimi hambanya untuk zatnya sendiri, pada Allah Maha Kuasa. Apalagi kita manusia sing gak duwe apa-apa, ngono kan? Jangan sampai mendolimi orang. Guru nang murid duwe hak dan kewajiban. Murid nang guru dibalik juga demikian. Wong tua nunggone anak duwe hak dan kewajiban. Dibalik juga demikian. Wong tua ya gak oleh pilih kasih. Tapi biasanya itu sensi itu anaknya biasanya. Ya toh, sing biasanya gampang memvonis, oh bapak karena kurang sayang, lebih sayang dari adik, biasanya anak ini biasanya. Bulan balik aku dicurhati ada yang ngomong. Biasanya ada sing cerita remaja, sing rumongso, itu jenenge Mas, biasanya Mas atau sing luwih tuwa iku ngomong sani. Adikku sing cilik kudune ngene, ngono kan. Luwih disayang, aku tukane to orang ini, sing adik tukane sing Mas yoga. Padahal coba salah fikir kan ini. Wong tua kuwi berwenang nguwahi barang, nguwahi hadiah nungguin anak sing berprestasi. Umpama anake bapak sing ndos loro, sing pinter loro. Ki wong tua kuwi oleh menspesialkan anak sing memang punya prestasi. Tapi luwih utama lek nguwahi ku aja nang ngarepe arek sing gak berprestasi. Ben gak terjadi namanya apa hasud di antara mereka. Kayak tak ceritanya apa ini kok? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu secara fisik kan ganteng dibanding mas-masnya yang paling ganteng. Itu ada peristiwa apa Nabi Yusuf begitu dijengkeli sama mas-masnya sehingga ditenggelamkan di sumur, gitu. Itu goro-goro Nabi Yakub itu dapat warisan berupa pakaiannya dari Nabi Ibrahim. Jadi kakeknya Nabi Yakub, jadi Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak Yusuf. Nabi Yakub itu yang mewarisi pakaian sing dipakai Nabi Ibrahim. Pakaian itu impor dari surga. Pas Nabi Ibrahim di dalam api kudi, maka Jibril itu nggak pakaian dari surga digawane Nabi Ibrahim satu versi kan. Lah, Nabi Yakub anaknya kan rolas dari 4 istri. Jadi wong zaman dhisik ibu iku, wong dhisik anake kakek, gak kok saiki. Siji loro wis, zaman dhisik 12, loro kurang dosen. Lah, Nabi Yusuf cilik kan. Cilik tapi duwe kelebihan ganteng, secara fisik ganteng, juga wis kena tebak akan jadi nabi dan raja. Akhirnya dispesialkan sama sang ayah. 3 kelambi Nabi Ibrahim. Cah cuwili dari kelambi Nabi Ibrahim digawe hawar-hawar nanti kan kegeden. Digawe puser kan saweneng kan arek cilik, saweneng. Mlaku-mlaku nang arepe mas-mase, masih dice cocokan. Oh lah bocah iki jeneng dhewe masih dice gawe kelambine, aku dikei ngono bahasane ngono. Akhirnya didelepne masih gara-gara kuwi. Iku sing seyogjane kan wong tuwa ngoten iku mau, walaupun enek secara fikih kuwi diperbolehkan nggih menspesialkan anak yang berprestasi niku oleh, tapi datul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka lek ngowahi ku lek iso dideleke, aja sampai ditutune dulur sing gak diwenehi. Ngoten nggih. Pun iku sing tak omongne namanya dolim. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku semuanya, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang saya beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, pasti aku akan memberimu hidayah. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man an'amtu fasta'imuni ut'imkum. Wahai hambaku sekalian, kamu semua adalah orang-orang yang kelaparan kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat aimuni,
maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberimu makan. Secara hakiki rezeki itu Allah yang mengasihkan. Secara hakiki nih, secara lahiriah pasti ada namanya asbab. Pasti uang rezeki itu pasti enak sing dadekne. Cara sampean tuh duit itu enggak mungkin ceblok teko langit. Walaupun nanti kalau ada hamba-hamba yang khusus itu ya iso. Nggih. Aku ngandel kok lek uang sudah mencapai satu titik makom tertentu itu gak usah kerja, gak usah lapor-lapor, duit kok dhewe akan. Tapi normale umum wong kuwi kabeh itu untuk menyambut gawe ben untuk duit gak mungkin duit teko dhewe. Ketika kita itu nglakoni hal-hal yang biasa-biasa mawon. Lek sampean gak biasa, contohnya sampean umpama tonggo-tonggo makne sedina ping 3, sampean 3 hari sekali. Nah, kan gak normal. Tonggo-tonggo bengi turu sama buka. Tonggo-tonggo luwe kenyang wareng sama luwe. Itu lagi. Tonggo-tonggo ini duwe sifat kasut, ngene kiwa tengene sampean gak duwe. Itu berarti sampean gak padha karo kiwa tengene sampean. Dalam makom seperti itu sampean ketika minta apapun kepada Allah, dia kan diijabahi. Tapi lek ade kalau baik, kalau tanggane cek geding, kalau tanggane cek duwe sifat kasut, turune ya cek aktor, ya to ngaji turu ya. Terus akhirnya oh nek mangan cek warak, ya sampean dia enggak akan pernah dapat makhluk semacam itu. Enggak akan pernah dapat hasil istimewa. Ada lagi? Itu hakikatnya Allah yang memberi makam, yang memberi rezeki, tapi untuk orang awam, orang umum pasti ada jembatan yang menjadi penghubung rezeki Allah, yaitu berupa wong liya, berupa nyambut gawe itu mau. Ya ibadi kullukum arif illa man kasaitu fastaksuni aksikum. Wahai hambaku sekalian, kalian semua adalah orang-orang yang telanjang kecuali orang yang saya kasih pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberimu pakaian. Sama seperti wow ilmu hakikat. Ya ibadi innakum tukhti'una billahi wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku semua, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang istiqomah membuat kesalahan di malam dan di siang hari, dan saya dalam tanda kutip Allah itu mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampun kepadaku dan pasti saya akan mengampuni kalian semuanya. Wong nglakoni dosa wis wajar. Mboten gawe dhewe cuman yo lek iso kowe lek nglakoni dosa dibulak-balik, aja diulang-ulangi lek iso kok. Kok salat subuh kodho. Yang piro jan? Temen ngene ora kodho subuh ya. Padahal monggo turun nang ngarep kono wis pake nang dhuwur kene gak tangi itu kan iku banget saya. Kok paling turune jam 3. Turunnya jam 3, bergerak apa? Bergerak dopok. Lek kamu tiktokan, ya wifi gratis kok. Lek wis ngerti aku nek turu jam 3 kok tangiku mesti jam 6:30, ngono lho. Iku berarti wis satu kesalahan bisa. Nek niku wis dibaleni meneh. Oh, berarti aku nek turu jam sakmene iku salat subuh mesti pondok. Kok aku gak turu jam sakmene, Pak? Mending gak usah turu pisan sampai subuh. Kok subuh turu mending, ciro mending. Timbang bengi melek subuh kodok, ya iku atine peteng pet pisan. Apalan melat marit, wajah peteng pegelne. Aduh ya, gara-gara niku jenenge namanya tukhtiuna billahi wan nahar. Wajare wong jadi bulan baleni nglakoni dosa sing padha, gak maju sampean mulai nglakoni kesalahan sing padha itu gak akan pernah jadi wong sing maju. Mutek kaya ngono gak naik-naik level sampean. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fataturuni wa lan tablughu faifatan fauni. Hai hambaku semuanya, kalian semua tidak akan pernah bisa mencapai hal yang bisa membuat diriku Allah mendapat mara bahaya, sehingga kalian semua bisa membuatku terkena bahaya. Walan tablughu naf'i wa tanfa'uni, dan kalian semua tidak akan pernah mencapai suatu hal yang bisa memberiku manfaat, sehingga kalian semua bisa memberiku manfaat. Maksudnya, dan ya ibadi kita terus
Lau'an awalakum, andaikan kalian semua manusia yang paling awal, makhluk yang paling awal, sehingga makhluk yang paling akhir nanti, era zaman purba sampai ben hari kiamat, totalnya entah berapa miliar makhluk, baik nanti dari golongan manusia maupun jin, semuanya itu semuanya kok beriman kanu alat kokol dirojulin wahidin, mempunyai hati yang sama, hati yang bertakwa kepada Allah. Mazada dzalika fi mulki syai'an, hal itu tidak menambahkan kebesaran kerajaanku. Intine umpama makhluk kabeh sak bumi ya, sak bumi iki kok kufur kabeh, ingkar kepada Allah kabeh, itu tidak akan pernah bisa membuat Allah rugi sama sekali. Lah kok lah bumi terus sama hitung itu kan masih ada di satu galaksi ya, galaksi Bima Sakti, bumi sih nomor 3, si paling cilik nomor 3. Cek sak bumi cok. Dari planet jenis yang lebih gede meneh, makhluk yang tidak terlihat, sing nyembah Gusti Allah. Berarti cara ngomong sak bumi makhluk yang satu bumi iki kafir oleh Gusti Allah kabeh, itu sama sekali tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah. Umpama cara iman kabeh juga tidak akan pernah bisa menambah kerajaan Gusti Allah. Intinya ngaten niku lho, intine niku sampean kabeh kuwi ibadah, sampean kabeh kuwi nglakoni hal baik, itu balik kepada sampean dhewe, mboten dengane Gusti Allah. Ya lek sampean duwe prinsip ngoten, ngoten nggih. Sampeyan iku nanti jangan pernah terombang-ambing. Tak contohke mau tak praktekin ngene wae. Tak praktekin mau contoh ngene. Aku kan gak gampang anti mainstream. Gak padha karo kanca-kancane. Momo jaman aku sebesari duduk sak kampung sak kataku arek 5. Arek 5. Ora tahu ceritane aku ngumpil bareng karo kancaku rentetan. Jadi apa jenenge? Jajal bareng lho. Jadi budal bareng, ngumpil bareng, pedang bareng, gak pernah. Karena apa? Prinsipku yang mau ketika aku budal ngalar alfiah, kok boleh ngalar alfiah. Boleh aku bareng karo kanca-kanca aku jelas kok dopo wae. Jelas bukan ngobrol wae. Itu boleh ketemu karo kanca mesti ngono ya. Kudune sinau ngaji tafsir Munir, ngobrol karo kancane dibahas tafsir Munir lho. Ora bahas ketemu di sini iki bahas iki. Loh, kalau bukan nek ketemu kanca mesti ngobrol, gak pakai seneng ngawur. Wong awal-awalku jaman sakmono sampai aku diundang tahlilan kok asli akbar atau budal aku sama sakmono. Ora delokne karo masukan. Kok wong dadi wong sing bermasyarakat, jare ngono jadi. Aku kurang bermasyarakat, jare wong ya ngono. Tapi bagiku, yo tak dandani aku dhisik, saya punya ilmu sing cukup dhisik, baru interaksi karo wong. Oh, nanti kalau interaksi sama wong saya sudah punya modal ilmu, saya tahu oh ini haram, ini api, ini gas. Nek kamu jajal loh, kamu nggak punya ilmu coba. Aman razia. Ayo, wong akeh. Lenggonung kono, lenggonung kene, lenggonung kono, mayit dijiarin. Padahal kondisinya mayit itu dalam kondisi minta pertolongan. Dalam wong mari nanti ke loro. Baca no Yasin punya klosif napa jenenge rasa sakitnya ben sudo. Lah enggak. Lah aku pernah iku takziah yo, takziah wong atusan. Boso tak sing salat wong telu tok. Aku gak baca karo imam. Sing sak mono kae gene sing salat sing fardhu kifayah kuwi salat cak ora takziahi. Ngono lho. Lah kalau kayak gitu enggak punya ilmu coba. Wis dianggap oh aku interaksi bisa karo wong. Interaksi apa nih udah dulu coba ayo. Dalam segi hukum kleru. Wong yang salat itu wong telu. Paham gak karepku? Jadi mending ngono kuwi dadi intine kuwi ya iku mau lho. Intine apa jenenge? Ketika kita punya prinsip terus kemudian orang kan enggak perlu karo dhewe, enggak usah tergeolkan. Terus aku tak ngentung dhisik. Mulai saya dadi kupu-kupu lah. Iso mibul, iso ndak api nek dadi kupu-kupu kan. Nek jenggonong wayang ngentung
terus kemudian wis mencrok loro metu. Dadi apa jenenge cara uler ya to, pengen dadi api, mentung dadi kupu-kupu, ngono kan. Uler pengen dadi kupu-kupu, waya mentung metu, waya ana metu, burung waya dadi kupu-kupu, metamo temen akhirnya dadi bosok. Akhire mati kok uler iku. Lah, iku yang tak omongin kanggo sampean kabeh sing dadi wong itu sing duwe prinsip makan. Oh, aku ngene. Kanca kula ben wong 100 ben ora terserah kok napa aku. Ngene. Iku dalam satu kondisi gitu. Karepku ya tadi artinya kalau kita bahas secara global ya. Wong Islam karo wong non Islam sak dunia akeh dicoba. Akeh wong non Islam, wong Kristen karo Islam dhewe akeh Kristen. Lah itu pertanyaannya berarti kayak di Islam karo Kristen. Ayo. Kayak Kristen apa sama enggak menurut Kristen? Karena sama sudah punya keyakinan, tapi keyakinan dalam arti level sing jasa. Mau coba sama perdalam lagi. Oh ternyata wong sing Islami sakmene nanti karakternya ketok Islam KTP kayak Islam krono kepeksan kayak Islam krono melu bapake itu nanti kita tahu. Betul. Paham nggih karepku nggih iku karepe ya dadi kuwau intine semua apa yang kita laksanakan itu adalah kembali kepada kita. Jadi kalau terutama kalau nanti sama jadi wong sing gak egois. Gak egois kuwi. Aku ngamal api yo. Iku gak hanya kembali ngene sampean tok. Juga akan kembali ke ngene anak itu sampean. Kalau sama ahli puasa sama jadi orang-orang biasa-biasa mawon. Sama yakini nanti anak cucu sampean itu pasti untuk imbasnya dari sampean puasa. Walaupun sampean sing boten nopo ibadahnya sampai boten nopo hasil tirakane sampai dunia tapi anak cucu sampai jadi orang luar biasa. Ayo loh, kejadiannya tadi ku tak gendane waktu sampai. Oke, dia. Laukan awalakum akhirakum mansakum wajinakum qamu fi su'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma'ana qasa dalika mimma indi ila kama yang usul mikhyatu idza udkhilal bahr. Andaikan kalian semua makhluk yang paling awal sampai yang paling akhir, jin baik manusia maupun jin berada di satu tempat. Kemudian mereka meminta kepadaku dan saya memberi mereka semua permintaannya. Apa yang saya berikan kepada mereka semua itu tidak mengurangi apa yang berada di sisiku. Artinya kalau kita jaluk nopo mawon Gusti Allah niku boten ngurangi apa yang ada di sisi Gusti Allah. Illa kama yang usul mikhyatu ila bahr. Kecuali seperti berkurangnya air yang berada di samudra sama nyemplung nedok nang jero segara nang jero samudra sama angkat enek pirang tetes kan sak tetes rong tetes segorane banyune jek akeh apa enggak masih banyak. Jadi artinya di sini ada isyarat sering-seringlah berdoa kepada Allah dalam setiap kondisi sampean zikir ngono jalu sak karepe sampean pokok barang sing api dan barang sing boten mustahil. Ngoten lho. Nggih. Ya ibadi kaya sampeyan bolak-balik kok tak jawab meneh. Piye Pak? Enek kabar wong mati terus ditungane husnul khotimah iku lho. Lek nek wong wis mati nggih iku lek dongane iku boten donga husnul khotimah. Krana endinge wis akhir iku wisan. Husnul khotimah ku kondisi wong sing wis ngalami nazak sakaratul maut, rohnya sudah dicabut, itu berarti sudah selesai urusan itu. Berarti momen sulul khotimah dan husnul khotimah sudah lewat. Nek sampean ndonga wis mati sama ndongane husnul khotimah itu berarti sampean koyo ndongane barang sing wis mustahil. Itu kurang api. Paham ya? Dadi lek umpama sampean krungu kabar wong meninggal sama ndongane Allah maafillah wa'fu anhu, mintakan ampun kepada beliau sing wis tinggal mau iku luwih sae timbang sama Tuhane husnul khotimah. Bener ya ibadi inna ma ya'malukum musiha lakum tumawafikum ya faman wajada khairan falyahmadillah.
Ya ibadi innama ya'malukum, wahai hambaku, sesungguhnya nggih, itu adalah amal kalian semua yang saya catat, yang Allah, yang aku hitung, saya catat di sisiku, nggih, atas nama saya kabeh tsumma wafikum iyahun. Kemudian saya akan menepati, memberikan pahala atau memberikan adab sesuai dengan amalnya masing-masing. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapati amal yang baik, maka pujilah Allah, bacalah hamdalah. Tapi barang siapa menemukan amal yang tidak baik, fala yalumanna illa nafsahu. Ketika dia mendapati amal yang tidak baik, maka jangan mencaci siapapun kecuali dirinya sendiri. Ini sudah mau nggih, enek ilmu hakikat, enek ilmu napa ma'rifat, enek ilmu syariat dan macam-macam. Hakikine wong iso sholat, iso poso, iso maca Quran itu krana dhewe kekuatan sama Allah. Kalau kita ngamal niku, berbuat amal baik niku, artinya itu saja nih kayaknya dibanggakan. Wong karena itu kita bisa ngelakoni niku wau krana napa? Kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ngoten nggih, iku jenenge ilmu hakikat. Ade ben boten dadi wong sombong. Sakjane malah masalah dosa ya ngono. Salat dhewe nglakoni dosa, salat qodho, mau salat subuh qodho, sing nekakne kancamu nang masjid ndoko bareng ya Gusti Allah. Sing nekakne HP-mu ya Gusti Allah. Ya kan, sing nekakne PLN listrik gak ngecas HP ya Gusti Allah aja. Sing ndadekne kamu gak tangi-tangi ya Gusti Allah walaupun mengkon setan. Ngono lho. Ya sakjane kabeh Gusti Allah, tetapi untuk urusan dosa, tata krama kita kepada Allah niku kita harus tawadhu. Wah, panjenengane Gusti sing ndadekne kula dosa, berarti ya dosane jenengan iki kula gak. Iku jenenge sampean kawula sing lama ngono lho. Walaupun ilmu hakikinya sing nekani dosa Gusti Allah, tapi tawadhulah dengan dosa kita. Walah ya Allah, ternyata saya masih reget, artinya sih masih reget, cik kurang pantes dan wong sing apik usaha ben apik deh jenenge fala ya luman ila naf saubatan paham betul nih betul nggih. Jadi ketika itu amal apik, nanti kita kembalikan ke ilmu hakikat bahwasanya semua itu berkat Allah. Ketika itu amal elek, maka hubungan sama diri kita, dan kita itu punya toto kromo dari Gusti Allah. Dan betul kebalik, sama kebalik itu nanti bahaya. Pas wae urusan wapi ya kan, wah aku iki. Ngono ya, pas wae dosa oh takdir Gusti Allah iki. Itu balik sampean aduh iki lek dadi nemen zamane golek ngono ki mau. Ngoten nggih. Dadi iku kira-kira koyo omongan iblis. Fa bima wa'tani labdan lahu shiratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah membuat saya sesat. Itu dawuh iblis. Fa bima wa'tani labdan lahu shiratal mustaqim. Karena Engkau telah menyesatkanku ya Allah, maka sampai hari kiamat saya akan membuat Adam dan anak cucunya malas mengerjakan amal-amal yang membuatmu ridho. Jadi saya tanya malas berarti ini setan. Nah, tapi di situ setan tuh iblis tuh ngomong yang menyesatkan adalah Allah di posisi yang tidak benar. Cara kau tawadhu, ya toh, pulau yang salah Gusti gara-gara saya tidak bisa boten purun sujud oleh Adam, maka nanti pasti ceritanya dunia maling, gak enek Rahwana, gak enek Duryodhana. Enaknya Krishna kabeh, bahwa iblis gak mending ngono. Gue tak ngomong jadi ilmu hakikat sama ilmu syariat harus kita pandeng, kita terapkan nopo jenis sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Lek nyawang api wong liya, nggih kita damel ilmu syariat. Lek nyawang api awake dhewe gawe ilmu napa hakikat ben gak ada dadi wong sombong. Dibalik, kalau kita nyawang elek wong liya damel ilmu hakikat, artinya oh wong iko
ngoplo kowe kok mendem. Oh iku kersane Gusti Allah. Yang monggo dihidayahi sama Gusti Allah. Wonten karepe ngalih konten iki. Bismillahirrahmanirrahim.